Nah sekarang hai orang yang beriman, sallu alaihi. Kamu sholawat juga kepada dia. Seperti Allah sudah melakukannya. Seperti malaikat sudah melakukannya. Tapi sholawatmu kepada dia bukan dalam rangka mengeluarkan Nabi Muhammad dari kegelapan menuju cahaya terang. Justru kamu yang dalam keadaan gelap, siramkan sholawatmu biar dia mantul. Sehingga terangnya mewarnai hidupmu dan gelap yang ada dalam hidupmu hilang dengan berkah sholawat ini. Kalau Allah bersolawat ke Nabi, malaikat bersolawat ke Nabi, kamu ngaku beriman gak solawat, gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'ahu wa wa'ala nas'aluka Allahumma lijabah ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada bulan ini muslimin sedang ramai-ramainya mengadakan peringatan hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW dengan segala caranya. Dan pada event tersebut tentu berbeda dari bulan-bulan lainnya, mereka banyak membaca sholawat kepada Nabi. Mulai dari yang sholawatan tanpa lagu, sampai sholawatan yang pakai lagu. Ada juga sholawatan yang menggunakan tambuhan, petamburan maksudnya. Apa namanya? Hadroh, marawis, rebana, sampai sholawat yang diiringi dengan musik elektronik atau yang lainnya. Ada juga bahkan sholawat dilengkapi dengan tarian. Tapi manapun juga bentuk sholawat yang dikumandangkan, ada yang paling penting di dalam acara peringatan itu. Menurut kaidah orang awam, yaitu ada makan bersama. Baik sholawatan yang cuma lafal, sholawatan yang pakai irama, yang pakai hadroh, yang pakai musik, termasuk yang pakai tarian, ujung acara pasti makan. Itu yang penting. Jadi, dan ini yang mempersatukan kita. Makanya orang Sunda mengistilahkan makan tuh nyatu, nyatukeun umat. Umat suruh nyatu, suruh makan gitu. Landasan kita semua membaca sholawat kepada beliau adalah ayat ini. Untuk itu mumpung ingat, kita akan ulas kembali ayat ini yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Shadaqallahul azim. Kita harus melihat adanya 4 oknum di dalam ayat ini. 1, Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, nabi. Yang keempat, orang-orang yang beriman. Allah adalah Al-Ilah. Dia juga Ar-Rabb. Ini penting saya antarkan supaya kelihatan perjalanan pembahasan kita ayat ini. Allah adalah zat yang sendiri dan menyendiri dalam wujudnya, dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya, dalam kebijakannya. Dia menyendiri. Yang meniscayakan umat manusia itu menghambakan diri. Allah juga adalah Ar-Rabb. Seperti saya jelaskan, dialah yang mencipta, dialah yang memelihara, dialah yang nyumponi kebutuhan yang diciptakannya, dia yang bisa menolong kesulitan ciptaannya, dia yang berkenan mengalahkan yang jahat di antara ciptaannya, dan dialah yang menyelesaikan semua hajat ciptaannya. Ini penting, 2 ini kencangkan dulu. Adapun malaikat itu adalah jamak dari kata malakun. Malaikatun artinya beberapa malaikat. Tetapi dalam pembicaraan sehari-hari kita kadang-kadang apa yang jamak di dalam bahasa Arab atau Al-Quran suka dijadikan satu. Umpamanya, kalau 1 orang pinter itu namanya alim. 2 orang pinter, alimani. 3 orang pinter atau lebih, ulama. Tapi kita suka mengatakan seorang ulama. Bingung kan? Seorang tapi beberapa ulama. Kita kadang-kadang juga sama. Di bank mana? Bank BNI. Pan BNI itu B-nya itu sudah bank juga. Nah demikian juga kata malaikat. Malaikat itu sudah jamak. Sebab kalau 1 orang malakun, 2 orang malakani, 3 orang atau lebih malaikat. Kita sering nyebut malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, mestinya malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil. Tapi kalau sekarang dipakai, siapa dia? Malak Jibril. Nanti kesannya akan berbeda. Itu kan malak yang sama Bu Penny, berarti Bu Penny dipalak. Itu kesannya begitu sekarang itu. Dah. Menariknya, dari sekian triliun malaikat yang terus bertambah, yang wajib diketahui itu 10 malaikat. Nah, apakah 10 ini 10 orang atau 10 kelompok?
Ini bisa dijadikan gambar sebuah kabinet. Jadi kabinet itu nggak usah banyak-banyak, cukup 10. Kalau saya presiden, pangkas semua, kabinet hanya 10. Nanti kalau provinsi berapa, ikut aja Nabi berapa. Nabi dan Rasul itu 25, cukup 25 provinsi Indonesia ini. Itu kan sebenarnya sudah ada polanya semua, tinggal ngikutin aja. Tapi karena pembentukan kabinet di negeri kita itu didasarkan atas kebutuhan, desakan partai-partai pengusung dan pendukung, juga desakan dari para pengusaha yang selama ini ikut-ikutan mendukung, maka semua orang yang dianggap dalam tanda petik berjasa untuk menaikkan seseorang itu dipandang perlu ada keterwakilan, takut tersinggung. Itu. Dan biasanya yang paling banyak itu dari partai pengusung. Nanti ya yang tidak jadi pengusung paling kebagiannya lapar busung lah gitu. Dengki terus karena nggak kebagian. 10 malaikat yang sudah kita kenal dengan pembagian tugasnya yang sangat luar biasa. Jibril itu ngurusin surat-surat keluar. Kebijakan yang Allah sampaikan kepada makhluknya yang nanti lewat agennya seorang nabi atau rasul, itu tugasnya Jibril tuh, kurir lah. Kalau bahasa apa namanya online-nya kurir. Rasul. Mikail itu menteri sembako. Israfil itu komandan upacara lah. Kalau sudah siap gerak, tiup trompet, hancur semua udah gitu. Nanti itu kan bisa di tempat gerak, tidur semua, mati semua. Nanti ada kebangkitan, siap gerak, hidup lagi itu. Hanya Israfil itu ya komandan upacara lah gitu. Israel itu tukang mencabut nyawa, pembunuh bayaran. Nah, tapi kan bunuhnya bener. Itu penembak misterius. Kalau menteri urusan apa ini? Menteri yang ngurusin perumahan rakyat lah. Mau tetap rumah di dunia atau masuk kubur, dipindah rumah. Itu kan tempat peristirahatan terakhir juga kuburan kan. PUPR lah gitu ya. Malik Ridwan itu adalah yang ngurusi kependudukan, termasuk menseleksi orang asing yang masuk ke sini. Ini mau diterima atau mau ditangkap? Naturalisasi lah, ngurusi imigran-imigran yang pindah dari dunia ke kubur itu. Mau ditaruh di mana dia? Masuk dalam kategori yang diterima atau yang ditolak, digebugin gitu. Kok Malik Ridwan sih mungkar nakir ya? Rokib Atid itu seleksi Rokib Atid dunia. Nanti mungkar nakir dalam kubur, dan Malik itu nanti Menteri Kesejahteraan. Nah, Ridwan ya, Malik bagian menteri apa namanya? Suka ketukar-tukar ya kalau cepet begini. Ya, jadi 10 orang menteri cukup untuk ngurus dunia dan seisinya. Kalau cuma ngurus Indonesia, layak kecil. Tapi itu sudah keterwakilan, nanti tinggal diatur. Jibril di sininya apa mensesnek atau apa, terserah lah. Nah, Allah, malaikat. Kemudian yang ketiga, Nabi.
Di ayat ini tidak disebutkan siapa yang dimaksud dengan Nabi, tetapi dia mu'arraf bi al. Dia sudah ma'rifat dengan alif lam mim an-nabi. Orang tahu maksudnya, meskipun tidak disebutkan orangnya, namanya, isim alamnya, tapi mu'arraf bi al, dia sudah menunjuk kepada seseorang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baru yang keempat adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yakni hamba-hamba Allah, manusia yang sudah beragama Islam. Nah, ada hubungan apa di antara empat ini? Ini keempatnya Allah, malaikat, nabi, dan orang beriman itu ada ikatan yang menyambungkan mereka semuanya. Apa yang menghubungkannya? Lihat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan, ini hubungan ikatannya. Allah, malaikat, Muhammad, sungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Tuh. Tinggal satu lagi, hai orang yang beriman, bersolawatlah pada dia. Jadi terjadi jalinan kabel yang saling menyambung. Tali yang saling menyambung itu. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa memahami rahasia dan keutamaan bersolawat. Sudah lihat kita kan? Bagaimana terjalin hubungan akrab dekat antara Allah, malaikat, nabi, dan kita orang beriman. Pengikatnya apa? Pengikatnya apa? Solawat. Solawat. Assalatu ala nabi. Allah bersolawat ke Nabi Muhammad. Malaikat bersolawat ke Nabi Muhammad. Tinggal satu perintah, hai orang beriman, bersolawatlah. Segitu dulu. Itu sudah hubungan yang luar biasa. Tidak bisa dipisahkan antara Allah, malaikat, Nabi Muhammad, dan orang beriman. Tapi kalau mau tidak putus, tali itu kamu harus pegang. Allah sudah mengulurkan, malaikat sudah mengulurkan, tinggal kamu baca sholawat. Sampai sini saja sudah indah kita kan. Bagaimana Allah memasukkan kita dalam sebuah jaringan komunikasi aktif, jaringan pembelaan, jaringan dukungan, support. Coba renungkan sampai sini saja. Kalau malaikat, Allah ya, Allah. Saya belum bahas tentang makna sholawat dulu ya. Biarkan dulu hubungan ini. Hubungan keempat, oknum lah istilahnya. Keempat zat ini ada tali pengikatnya. Dan nanti kita akan melihat dimanapun dalam suasana apapun tali ini dibawa oleh orang beriman. Allah sudah siapkan talinya apa? Udah, kamu kerjakan saja. Tinggal perasaan kita ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, rasamu apa? Kalau Allah bersolawat ke Nabi, malaikat bersolawat ke Nabi, kamu ngaku beriman gak solawat, gak bahaya tak? Gitu. Kalimat gak bahaya tak itu sebenarnya maknanya adalah wajib. Udah kelihatan ya? Jadi seharusnya kita ketika mau bersolawat itu
Ada rasa bahagia apa rasa malas? Masa orang nggak mau nyambung sama Allah sih? Masa orang beriman nggak mau nyambung sama malaikat Allah sih? Masa orang beriman nggak mau nyambung sama Nabi? Harusnya lakukan sholawat dengan penuh rasa cinta. Sebesar apa semangat orang beriman baca sholawat? Tanya hatinya. Sebesar apa butuhmu kepada Allah? Sebesar apa butuhmu kepada Rasulullah? Dan sebesar apa butuhmu kepada support para malaikat? Sebab malaikat itu biasa mengaminkan doa kita. Nabi biasa mengaminkan doa sahabatnya. Ada sahabat berdoa, ya Allah, anu. Di belakang Nabi, amin. Ya kan? Terus malaikat berdoa, ya Allah, ada pernyataan, rugilah orang yang datang bulan suci Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Rugilah orang yang masih hidup kedua orang tuanya tapi tidak masukkannya ke dalam surga dengan cara berbakti pada keduanya. Nabi, amin. Yang ngomong malaikat. Jadi Nabi dan malaikat itu biasa mengaminkan doa orang lain. Tapi setan, kalau ada orang baca doa, kabur dia. Makanya kalau ada saudaramu selesai sholat berdoa, aminkan dia. Tidak usah pakai dalil. Wah, ada dalilnya doa berjamaah. Aku nggak mau soal doa berjamaah. Tapi soal mengaminkan doa saudaramu, itu sedekah nilainya. Tidak, jangan ribut soal doa berjamaah. Saya nggak mau kasih judul itu. Salah judul, salah masalah nanti. Kayak di YouTube aja, judulnya apa, isinya apa. Nggak ada editan di sini. Ceramah di mana, ini di mana diketemukan, diadu. Itu kerjaan YouTuber yang pendosa itu. Nabi itu biasa ada sahabatnya berdoa, beliau amin. Jibril berdoa, amin. Itu judulnya apa? Doa berjamaah, tidak usah dijudulin dah. Pokoknya di mana kau orang beriman ada saudaramu yang sedang berdoa, aminkan dia. Ketika kita baca suratul Fatihah dalam sholat kan, paman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat wa ta'minahu ta'minul malaikat. Kan gini hadisnya. Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, aminlah. Sebab malaikat juga yang hadir itu ikut amin. Oh, aku enggak dengar. Enggak penting. Sebab kalau dengar malaikatnya malah bubar sholatmu. Nabi kasih tahu tuh malaikat pada amin semuanya. Walaupun sendirian Bu Penny sholat Allahu Akbar sendirian. Ini malaikat amin. Fa inna man wafaqa ta'minahu boleh, ta'minu balik. Ta'minuhu ta'minal malaikati. Siapa yang berbarengan aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa yang lalu, dosa dia diampuni oleh Allah. Anti banget sama amin sih. Itu. Kalau sekarang amin, mengaminkan doa orang lain, kita bilang sesat, bid'ah, enggak boleh. Memangnya kamu kalau berdoa baca amin? Ayo tanya. Saya tanya sekarang, kalau kita baca doa sendiri ngomong amin enggak? Enggak. Jarang kan? Birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Ada? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ada? Lalu yang amin siapa? Orang lain. Ini kebiasaan malaikat. Ketika ada hamba yang berdoa, tidak ada yang berjamaah, sudah ada yang amin. Malaikat. Kalau kamu ingin diampuni dosa, ketika orang lain baca doa, aminkan dia. Sebab aminmu akan matuk bareng dengan aminnya malaikat. Sudah hancur dosamu di situ. Anti banget sih. Saya nggak mau judul doa berjamaah. Pokoknya aminkan doa saudaramu. Jangan ditinggalkan dia minta sendirian. Rewangi. Jelas ya? Udah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, para malaikatnya supaya Indonesia ya, para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nah, nanti para ulama bahasnya panjang di sini nih. Apa itu arti yusollun? Apa arti solawat? Tapi kata yusollun itu adalah fi'il mudhari', kata kerja. Artinya Allah bekerja. Kita gampangan supaya kita gampang ngerti ya. Malaikat bekerja. Untuk siapa? Untuk Nabi. Lalu Allah perintahkan, "Hai orang yang beriman, berbuatlah sesuatu untuk Nabi." Apa yang dimaksud itu? Sholawat. Apa yang dikerjakan? Sholawat. Karena ini pekerjaan sadirun anillah wa anil malaikah wa anil ladina amanu, ikhtalafat ma'aniha wa in ittafaqat lafdhuha fi sholati ala nabi. Meskipun lafadznya sama, tapi karena muncul dari zat yang berbeda, maka dia dimaknai berbeda. Nah gini aja sekarang, gambarannya supaya gampang. Ada orok buang kotoran dari duburnya, maaf ya. Kita nyebutnya apa? Bayi. Pup. Supaya keren dikit. Lalu buang air juga kan. Terus ada lagi orang sembarangan. Di situ ngapain dia? Hah? Apa? Oh, masa buang aja. Kita marah sama orang yang buang air di situ. Kita bilang, si Anu tadi, mohon maaf ya, ini penting untuk, walaupun yang gak enak tapi saya ucapkan terpaksa aja. Bocah tuh beol mulu. Lu dasar orang gila, modal aja di situ kan. Tapi maksudnya sama nggak? Kali kalau yang bahasanya halus tambah gurih gitu. Oh, kalau dia makan sate namanya buang air. Kalau makannya tempe berak, enggak tah? Dinisbatkan kepada yang melakukannya. Nah, kata yushollun itu ya hampir seperti itulah gambarannya ya. Yang dimaksud innallaha yusolli ala nabi artinya apa? Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Dan itu senantiasa. Yastamir, yusallun. Tidak ada hentinya. Wa malaikatahu. Malaikat Allah bersolawat apa artinya? Yastaghfiruna lahu. Memohonkan ampun untuk beliau. Nabi punya dosa enggak? Kenapa malaikat mintakan ampun? Kan kurang kerjaan. Tidak. Limpahannya balik kepada dia. Gitu loh. Nah, dari orang yang beriman apa? Ad-du'a bil barokah. Memintakan barokah kepada Allah dari orang yang beriman. Untuk Nabi. Nabi tidak butuh. Nabi sudah jelas barokah dari Allah. Wong Allah sudah, kok ngapain yang lain pula? Nah, disinilah sholawat yang dilakukan oleh hamba-hambanya kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk menyelamatkan Nabi dari neraka, sudah selamat. Bukan memasukkan Nabi ke dalam surga, sudah pasti masuk surga.
bukan juga menambah Nabi mulia. Sudah mulia tanpa kita. Sudah penuh dia. Bukan memintakan ampun karena Nabi punya dosa. Enggak punya dosa. Tapi yang kita curahkan itu adalah lemparan atau siraman. Kalau contoh orang-orang itu kan air sudah penuh di gelas, kita ingin kelimpahan rasa air yang di gelas, curahkan ke gelas itu, nanti apa? Bleberannya kepada kita. Gitu. Nabi itu kan ibaratnya air manis. Di gelas penuh, sudah penuh. Tapi kita ingin kebagian kayak apa manisnya juga, ya sudah kita siramin. Plus melebar itu nanti, itu yang kita dapat. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya punya pikiran, kadang-kadang ya, sebenarnya membaca sholawat itu ya seperti yel-yel aja. Hidup Taufik. Taufiknya hidup nggak? Sebenarnya beliau sudah hidup, tapi pernyataan yel-yel, hidup Taufik. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa pilih dia. Wah, dialah yang terhebat. Begitu juga salawat Nabi. Sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad. Itu yel-yel bahwa Muhammad itu orang yang sudah kebanjiran salawat dari Allah. Yel-yel. Bukan minta. Mau nggak diminta juga sudah kan. Ayo, sekarang kita tidak baca salawat misalnya. Allah bersalawat enggak? Kalau kita tidak minta, Allah bersalawat enggak? Sudah kok. Ya dah. Kita disuruh melakukan itu supaya apa? Gitu loh. Sentuhan antara sholawatmu dengan sholawat malaikat dan bersentuhan dengan sholawat Allah yang tidak ada hentinya. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan sholawat? Intinya, cukup kita buka di dalam surat ini juga, Al-Ahzab ayat 42. 43 ya. Dari ayat 40 supaya kelihatan. 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa a'adda lahum ajran karima. Silakan. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami memutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Shadaqallahul azim. Perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah, maha sucikan Allah pagi dan petang. Ini kerjaan kita. Jadi
Satu, zikir. Dua, tasbih. Perhatikan. Huwa. Dialah Allah. Wa malaikatahu. Wa malaikatuhu. Dan malaikatnya. Yusolli. Bersolawat. Udah kelihatan? Allah dan malaikatnya bersolawat. Tapi bukan ke Nabi. Alaikum, pada kamu semua. Orang yang rajin zikir dan rajin baca tasbih. Jadi ternyata solawat dari Allah dan malaikatnya itu ditawarkan juga ke kita. Kalau Nabi kan otomatis sudah selesai itu mah. Itu sudah jatah dari Allah. Kalau ke kita ada penawaran, yang pengen yang udah ya wis. Kalau kamu pengen dapat sholawat dari Allah dan malaikatnya, kamu mah ada kerjaan. Kalau Nabi nggak usah ada kerjaan, emang itu udah paket dari sononya. Kita yang nggak punya paket ya kudu beli gitu loh. Gak ada paket jatah kita. Apa? Zikir dan tasbih. Saya tadi hanya ingin menerjemahkan makna sholawat ya. Sholawat itu jelas. Ketika Allah dan malaikatnya bersolawat ada tujuan apa? Liyukhrijakum minazzulumati ilan nur. Kalau bahasa terjemahan bebasnya dalam rangka mengeluarkan kamu semua dari yang gelap ke tempat yang terang. Dari lorong keluar ke tempat pesta gitu sana. Jangan dipahami seperti itu. Liyukhrijakum. Karena Allah, nah tadi kan yang selawat Allah dan malaikatnya. Tapi sekarang ikhrajnya mengeluarkan kamu hanya Allah sendiri. Bukan liyukhrijukum, malaikat sudah gak ikut campur. Supaya Allah mengeluarkan kamu semua minazzulumati, dari semua jenis kegelapan. Kegelapan kebodohan, kegelapan keterbelakangan, kegelapan penderitaan. Ilan nur, dipindahkan kamu dari yang serba gelap urusanmu kepada cahaya yang terang. Nah sebetulnya yang gelap dan terang dituju di sini itu barang apa hati? Hati. Tapi hati menjadi gelap karena persoalan-persoalan hidup. Dan hati menjadi terang karena persoalannya selesai, ada jalan keluarnya. Jadi sholawat Allah itu intinya apa? Sholawat Allah dan malaikatnya. Siapapun orang yang sudah ketempelan, ini dalam tanda petik, ketempelan sholawat dari Allah dan malaikatnya, maka dia tidak ada lagi kegelapan. Karena semua yang gelap di dalam hidupnya sudah dirubah menjadi terang. Itu yang Allah berikan pada Rasulullah. Rasul mengalami kegelapan, mengalami kesulitan. Tetapi karena sudah ada ini, plek ditempel, kesulitan tuh nggak mempengaruhi jiwanya itu loh. Masya Allah. Tenangnya jiwa Rasulullah menghadapi persoalan hidup, baik dalam keadaan senang, susah, suka, dan duka, itu tidak merubah ketenangan, kestabilan jiwanya. Kenapa? Sudah diberi protek oleh Allah berupa sholawat dari dia dan malaikatnya. Jadi ya Rasulullah itu artinya lempeng baik. Problem ada. Tapi karena sudah ada sholawat tadi itu. Nah sekarang hai orang yang beriman, sallu alaihi. Kamu sholawat juga kepada dia. Seperti Allah sudah melakukannya. Seperti malaikat sudah melakukannya. Tapi sholawatmu kepada dia bukan dalam rangka mengeluarkan Nabi Muhammad dari kegelapan menuju cahaya terang.
Justru kamu yang dalam keadaan gelap, siramkan salawatmu biar dia mantul sehingga terangnya mewarnai hidupmu dan gelap yang ada dalam hidupmu hilang dengan berkah salawat ini. Kalau gitu baca salawat itu seharusnya kita semangat apa malas ya? Kita baca salawat semangat itu karena nyanyi. Saya juga tidak tahu di hadapan Allah itu tetap nyanyian, tetap salawat atau nyanyian. Sekarang kan, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Itu kan lagunya Arafik. Kota baru gunungnya Mbak Mega. Mbak Mega, oh Mbak mana po desa Karang kan. Jadi sebetulnya kita bersolawat atau bernyanyi tapi pakai kata-kata salawat. Ada juga ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Itu lagunya Nur Asia Jamil. Masa ke masa berganti masa, tanpa ilmu agama hancur binasa. Kan orang nggak tahu kan? Saya punya kasetnya. Oh. Dan kaset itu juga bisa menjadi bukti. Sekarang kan orang sedang berbicara tentang manuskrip sezaman, data sezaman. Saya ambil contoh. Kita suka dengar lagu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau suci monyet tuh kalbu berjuang. Gitu kan? Itu lagu siapa? Bukan. Itu ciptaan siapa? Nah itu kan tahunya Buya Hamka kan. Berdasarkan isbat para penonton dan pendengar radio Asy-Syafi'iyah, di mana setiap kali Buya Hamka akan ceramah bersama Ki Abdullah Syafi'i nyetel lagu itu. Padahal itu bukan ciptaan Buya Hamka. Saya punya manuskripnya, piringan hitam asli. Di situ ada tulisan Panggilan Jihad, grupnya Al-Kawakib Medan. Panggilan Jihad, ciptaan Rifai Abdul Manaf Nasution. Kalau gitu yang benar Panggilan Jihad itu ciptaan Buya Hamka atau Kiai Rifai? Alasannya apa? Manuskrip sezaman. Gitu loh. Makanya penting jangan suka melihat sesuatu itu hanya satu arah. Nanti terjadi polemik. Itu semua di internet mengatakan bahwa di YouTube di YouTube dan di website mengatakan bahwa itu ciptaan Buya Hamka. Bukan, itu Abdul Manaf Rifai Nasution. Masih ada piringan hitamnya, saya punya 2. Seperti itu. Nah, bisa gini, perubahan-perubahan lain. Saya harus mampir seperti ini supaya manfaat waktunya. Hari ini yang sibuk mengadakan peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj orang NU. Tahu nggak kita? Aisyah, muslimatnya Muhammadiyah, itu didirikan pada momen acara Muhammadiyah mengadakan peringatan Isra Mi'raj besar-besaran. Lah, ini sekarang kan teman-teman kita Muhammadiyah tidak mengadakan, lain masalah, tapi jangan lupa bahwa berdirinya Aisyah itu adalah berkah dari peringatan Isra Mi'raj. Saya ada bukunya. Dan ya, panjangan. Wah, sudah habis. Kita baru sampai selalu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya juga yusollu, selalu dan senantiasa selamanya bersolawat kepada Nabi sesuai dengan zatnya. Allah dengan barokahnya. Malaikat mintakan ampunannya. Pantasnya kita orang yang beriman gak usah disuruh juga ngikutin. Kalau punya malu,
Tapi masalahnya kan tidak semuanya orang cerdas dan tidak semuanya orang mikir serta tidak semuanya orang malu. Maka butuh ada ketegasan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, yang kebanyakan malas mikir itu, kalau kamu gak paham juga sampai sini, kalau kamu gak punya rasa juga sampai sini, aku perintahkan sholawatlah kamu padanya dan sampaikanlah salam atas dia. Sallu ala Muhammad.